KKR. Biasanya di dalam KKR dan sebagainya kita cuma duduk mendengar dan menikmati pelayanan-pelayanan dari hamba-hamba Tuhan. Tetapi saat ini saudara bukan cuma duduk saja, tapi juga aktif untuk bergerak, karena ini memang adalah Kingdom of God. Ini adalah kerajaan Allah. Nah, jadi kita harus juga siap untuk menjadi aktif, sebab nantinya kita akan keluar untuk bukan cuma menikmati saja, tetapi untuk menyalurkan kuasa Allah. Puji nama Tuhan. Nah, saudara sekalian, mari saat ini kita teruskan untuk belajar mengenai seperti tadi dikatakan the mindset of the kingdom of God, yaitu mempunyai cara berpikir kerajaan Allah. Ya, tentunya yaitu supernatural way, secara supranatural. Karena kerajaan Allah bukan kerajaan dunia ini, tapi kerajaan Allah adalah kerajaan di atas segala kerajaan. Dan kerajaan itu penuh kuasa, dan kuasa itu bukan kuasa natural, tetapi kuasa yang supranatural. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu mari kita lihat bersama-sama sebuah contoh di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Kita baca ayat yang pertama mulai. Di sini ada sebuah contoh mengenai kehidupan yang cara berpikir yang supranatural. Dikatakan demikian, pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini sudah terlalu sesak bagi kami. Baiklah, kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah, ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara sekalian, saya kira ini adalah salah satu kisah sekolah minggu yang terkenal. Bagaimana Elisa menimbulkan mata kapak yang tenggelam. Dikatakan rombongan nabi, anak nabi, sons atau children of the prophet, artinya ya anak didik dari Nabi Elisa, itu melakukan suatu pekerjaan nebang pohon. Dan ketika pekerjaan sedang dilakukan, tiba-tiba salah seorang itu mata kapaknya lepas dan masuk ke sungai. Dan kita tahu bahwa mata kapak terbuat dari besi, dan itu berat jenisnya lebih berat dari massa jenis air, berat jenis air, sehingga akhirnya harus tenggelam. Nah, gimana harus mencari sungai Yordan yang sebesar itu di dasar air, di dasar sungai? Sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi kita tahu bahwa Elisa melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu dia mengambil sepotong kayu dan melemparkannya, dan tiba-tiba mata kapak itu bisa mengapung. Ya, kalau kita lihat di sini, ini adalah satu contoh bagaimana cara berpikir supranatural dan tidak. Si orang ini tadi yang mata kapaknya jatuh ke dalam air, coba kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-5, ke-6, ya.
ketika peristiwa itu terjadi, maka yang menjadi respons atau reaksi cara orang yang tidak berpikir secara supranatural, yang tidak mempunyai mindset of the kingdom, dikatakan apa di sana? Maka orang itu berteriak. Itu normal. Orang kejepit pintu tangannya berteriak, aduh aduh. Orang kesandung berteriak, teriakannya macam-macam. Ada kadang-kadang jaran ya, dan sebagainya, berteriak. Orang dicopet juga berteriak. Orang ya apa saja berteriak. Nah, memang itu sesuatu yang normal, tetapi teriakan ini dalam kerajaan Allah itu bukan teriakan yang normal. Semua yang percaya katakan amin. Sebab orang kerajaan Allah tidak pernah teriak-teriak seperti itu. Amin. Ketika ada kesulitan terjadi, teriak, tolong, tolong, copet, copet, dan seterusnya. Bingung, waduh kemana saya harus cari pertolongan dan sebagainya. Itu bukan anak-anak kerajaan. Kerjanya cuma bisa teriak-teriak doang. Ya. Nah, di dalam bahasa Ibrani dikatakan begini, wajitsah, dari akar kata Ibrani sa'ak. Sa'ak ini dipakai untuk teriakan seperti yang saya ungkapkan tadi. Jadi kata sa'ak ini normalnya teriakan-teriakan yang putus asa, teriakan yang ya cari pertolongan, teriakan yang kelihatan tidak ada jalan keluar, teriakan yang ya berbagai macam teriakan. Ditinggal pacarnya teriak-teriak, aduh, ya. Padahal ada lagu hilang satu tumbuh datang 1000 katanya. Saya tidak tahu yang mempunyai moto itu siapa. Apakah orang-orang kerajaan Allah atau supranatural, saya nggak tahu ya. Tetapi yang jelas adalah ketika itu terjadi, waduh, patah hati, hatinya hancur berkeping-keping, teriak-teriak. Ini cara berpikir, cara bertindak orang yang bukan kerajaan Allah. Tidak berpikir secara supranatural. Dan selanjutnya dikatakan, kalau dalam bahasa Inggris, bahasa Ibrani dikatakan aha. Kata aha itu suatu interjection, suatu seruan. Itu barang permintaan. Kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan pinjaman, tapi dalam bahasa aslinya itu dikatakan dari akar kata sya'al. Sya'al itu sebetulnya meminta, asking. Rupanya orang ini tadi bukan sekedar pinjam, tetapi mungkin pinjamnya agak maksa. Pinjam saya ndak punya kapak, saya butuh ini, tolong ya, saya dipinjami, kalau ndak saya ndak bisa nebang pohon, ini rombongan sudah mulai berangkat untuk nebang pohon, minta-minta. Walaupun itu nanti harus mengembalikan, tarif rupanya dengan cara. Sebab kata meminjam ada sendiri sebetulnya, tetapi mengapa digunakan kata minta? Sya'al. Rupanya, nah ini cara berpikir orang-orang yang unsupernatural, orang yang tidak mempunyai mindset kerajaan Allah. Nanti mau bangun gereja, minta-minta, keliling, ya, tolong beri sumbangan sekedarnya, atau kalau enggak gitu jual lemper, jual kue, dan seterusnya. Kita membangun gereja
bukan dengan kekuatan kita. Kalau kita adalah anggota kerajaan Allah, kita tahu bahwa kerajaan Allah itu adalah sumber segala-galanya. Ketika ada orang datang kepada saya waktu itu tanya dan memberi list, Pak, tolong Pak beri ini orang-orang ini beri 10 ribuan aja Pak. Kemudian saya tanya, ini gerejanya siapa nih? Oh ya, gerejanya Tuhan Pak, biar Tuhan yang bangun. Kita cuma hamba saja, tapi Tuhan yang akan melaksanakan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin, haleluya. Oleh karena itu bukan dengan kekuatan kita. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita seringkali cari belas kasihan dari orang lain untuk mendapatkan pertolongan. Tetapi itu bukan cara kerajaan Allah. Saya tahu mungkin kita juga sedang dalam pergumulan. Waduh, kantongnya lagi kosong. Wah, ini tidak ada dana, gimana? Sebab kita tahu kita adalah anggota kerajaan Allah dan kita mempunyai cara berpikir kingdom of God, dan kita adalah orang-orang yang berpikir secara supranatural. Kita tidak perlu khawatir apapun. Pada saat itu dibutuhkan, itu akan ada di sana. It's there. Tuhan akan memberkati kita dan tidak akan ada perkara yang mustahil bagi kita. Tuhan Yesus sendiri katakan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25 mulai, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Kekhawatiran itu normal sebetulnya, tapi bagi Tuhan Yesus itu tidak normal. Ada orang mengatakan, ya manusia ya khawatir, asalkan ya jangan banyak-banyak. Seberapa banyak, seberapa itu sedikit, nggak jelas. Tuhan Yesus jelas sekali katakan di dalam bahasa Yunaninya itu adalah menggunakan kata merimnate. Kata merimnate, kata ini sendiri menyatakan jangan dengan alasan apapun, tidak boleh khawatir. Ada amin? Wah, gimana ya saya boleh tidak khawatir ya Pak? Kadang-kadang ya sebagai manusia khawatir. Nanti besok pagi maju ke depan minta didoakan supaya dilepaskan dari kekhawatiran dari Ibu Teresa. Ya, I told them to line up, to be prayed, to be delivered from the anxiety spirit. Ya, the mindset of the kingdom, cara berpikir kerajaan Allah, free from anxiety, bebas dari kekhawatiran. Seperti Tuhan Yesus katakan, do not be anxious for everything. Jangan pernah khawatir akan apapun juga. Nah, ini orang-orang kerajaan Allah. Apa sih yang kita khawatirkan? Nggak bisa makan? Tuhan Yesus katakan, pandanglah dalam ayat yang ke-26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Puji nama Tuhan. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir akan apapun juga. Seperti saya tidak khawatir karena cadangan banyak di sini. Nggak makan tidak apa-apa, cadangannya masih banyak. Kalau kurus-kurus gimana Pak? Cadangnya bukan cuma di sini, cadangnya di sono loh. Di sana itu ada sumber segalanya untuk kita. Kita tidak pernah akan bisa kelaparan, tidak akan pernah bisa kekurangan, karena berkat itu selalu dilimpahkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Oleh karena itu, kembali kepada anak buahnya si Elisa ini, kerjanya cuma teriak-teriak, cuma cari pertolongan. Nah, ini kehidupan kita. Oleh karena itu kita mesti berubah saat ini. Bukan cuma teriak-teriak,
bukan cuma memelas, bukan cuma minta-minta, cari-cari, dan seterusnya. Nah, sekarang kita melihat apa yang terjadi, bagaimana orang yang berpikir secara supranatural tersebut, ya. Kita lihat Elisa. Kita baca di dalam ayat selanjutnya tadi, ya. Di dalam ayat yang ke-6. Wayomer isha Elohim, di dalam bahasa Ibrani. Dia tidak teriak, dia cuma mengatakan kata yang biasa. Dalam bahasa Ibrani dikatakan, bentar, ini kurang rapi, posisinya agak kurang enak. Ya, dalam bahasa Ibrani dikatakan amar. Kata amar itu artinya to say, berkata. Elisa berkata. Apa yang dikatakan Elisa? Enteng aja, di mana sih jatuhnya? Ya. Di mana sih jatuhnya? Mestinya kan, waduh, gimana ya? Itu kan pinjam tuh ya. Waduh, gimana nanti? Kalau diminta orangnya gimana? Malah waktu itu sebetulnya kalau kita lihat konteks ceritanya, orang-orang Israel tuh relatif nggak punya teknologi seperti itu, peralatan-peralatan seperti itu yang punya cuma orang-orang Filistin. Dan orang-orang Filistin itu suka memusuhi Israel, apalagi kalau kasus seperti ini. Wah, sudah cari gara-gara, dihabisi pasti orang itu. Elisa nggak mengatakan, waduh gimana ini? Wah iya ya apa? Ayo kita cari pertolongan, yuk kemana ya? Ayo kita cari. Elisa tidak demikian. Tanyanya enteng, di mana sih jatuhnya? Nah, tentu saja orang itu mengatakan, kira-kira di sana Pak. Lah kok tahu di sana itu? Di air. Saya ingin tanya kepada saudara, kalau itu di air yang bukan air kecil, sungai yang besar, sungai Yordan. Ya sekarang sungai Yordan sudah mulai mengecil. Tapi waktu itu sungai Yordan tidak terseberangi, bahkan tidak ada jembatan. Sungai yang besar, jatuh. Kok bisa nunjuk di sana, itu di mana kira-kira? Tepatnya di mana? Koordinatnya juga nggak tahu. Di mana di situ? Di situ tuh bisa di sana, bisa di situ, bisa di sono, dan seterusnya. Cuma di situ Elisa kata, no gampang. Apa yang dilakukan oleh Elisa? Ayo kita renang yuk. Bukan. Elisa mengambil sepotong kayu dan melemparkannya ke air tersebut. Nah, saudara lihat, orang yang berpikir secara supranatural itu adalah orang yang tahu betul bahwa Allahnya itu Allah yang maha kuasa. Saya ingat sebuah ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-11. Nah, sekarang saya minta yang sudah mendapatkannya untuk membacanya. Salah seorang ibu, ya silakan, Ibu Supono mungkin sudah mendapatnya. Mazmur 46 ayat yang ke-11. Ada amin? Orang yang berpikir supranatural menghadapi apapun dia tenang. Dia tidak takut. Tahu bahwa Allahnya itu maha kuasa. Allahnya itu ajaib. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan harfu uda'u ki anohi Elohim. Dari akar kata Rafa, kata Rafa ini berarti be still, tenang. Tapi diam, tenang itu bukan diam tidur. Bukan.
Kata rafa ini berarti diam tapi aktif. Suatu contoh yang paling gampang, seorang perenang di air, dia adalah seorang yang tenang. Kalau perenang itu tidak tenang, dia renangnya ngawur, begitu, nggak akan bisa berenang, malah tenggelam malah. Tapi kalau dia tenang, dia mengatur gerakannya, 1, 2, 1, 2, atau 1, 2, 1, 2, berapa menit, berapa jam pun dia tetap mengambang di atas air. Itu kata rafa. Bukan berarti diam. Wah iya, saya sudah tidak bisa apa-apa, ini masalah ini yang berat, sudah pasrah nasib, sudah apa boleh buat, dah. Yang terjadi biar terjadi, dah. Paling-paling mati, paling-paling susah, paling-paling ini, paling-paling itu, dan seterusnya. Tapi orang yang tenang, itu sebab firman Tuhan katakan harfu, rafa, bistil, tenang. Itu sebabnya perlu belajar renang, supaya tidak takut air. Begitu kelihatan air justru tenang. Nah, inilah yang disebut bistil. Bukan diem, tapi terus bergerak, tetapi tenang. And no, bukan cuma tenang saja. Harfu uda'u, dari akar kata Ibrani yada. Kemarin saya sudah jelaskan kata yada artinya apa kemarin, ada yang ingat? To know, mengenal. Di dalam Kejadian pasal 4, mengenal Allah bukan sekedar tahu, tapi know intimately. Tadi dijelaskan, berintim dengan Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan secara intim, kita tidak perlu khawatir akan apapun. Be still and know. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Dikatakan dalam bahasa Ibrani, Anochi Elohim. Kata Elohim itu bagi orang Israel itu menyatakan suatu nama yang the most mighty, the greatest name, nama yang paling agung, paling besar, paling perkasa. Dan Tuhan katakan, diam, tenanglah, ketahuilah bahwa akulah Elohim. Kata Elohim itu menyatakan bahwa dia itu pencipta, bahwa dia itu maha kuasa, bahwa dia itu maha sanggup, bahwa dia itu penolong, bahwa dia itu penyelamat, bahwa tidak ada perkara yang sukar bagi dia. Dia sanggup melakukan segala-galanya. Dan dari sepanjang sejarah kehidupan manusia yang dicatat dari Kejadian sampai Wahyu, kita melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Ketika manusia tidak berdaya apa-apa, Tuhan turun tangan. Laut Kolsom pun terbelah. Tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan. Kembali seperti Elisa tadi, ketika ditanya di mana, di situ jatuhnya, dia ngambil sepotong kayu. Secara teologis kita tidak bisa mengungkapkan kenapa kok sepotong kayu. Ada yang mengatakan, oh ini sesuatu yang mempunyai lambang ini, itu, dan seterusnya. Terus terang secara teologis, teologia itu adalah sesuatu yang ilmiah. Kita tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Ada yang coba mengkaitkan dengan, oh kayu itu lambang kayu salib Kristus. Kalau saya tidak berani mengatakan itu, tetapi kalau ada orang lain yang menerjemahkan, menginterpretasi seperti itu, saya tidak tanggung jawab, karena tidak ada dasar teologianya. Apakah sesat? Saya juga tidak berani menjudge bahwa itu salah. Tapi yang jelas kita tidak tahu kenapa kok Elisa ngambil sebatang kayu. Yang saya cuma bisa pinjem ungkapannya Pak David Basuki, ugal-ugalan Elisa itu. Kok kayu yang dilemparkan? Mungkin Elisa kalau ada di sini dia akan jogging bergurau dan mengatakan, mas lah adanya kayu mas. Kalau zaman itu ada handphone, ya handphone yang saya uncalkan mungkin.
atau duit, koin saya ucalkan. Saudara sekalian, entah itu kayu, entah itu besi, entah itu batu, entah itu benda apapun, tidak ada pengaruh apa-apa, karena itu kuasa supranatural, dan itu bukan kuasa natural. Tidak mungkin besi bisa akan mengapung, karena itu naturalitas mengatakan tidak mungkin. Tetapi dengan kuasa supranatural, tidak ada perkara yang mustahil. Besi sekalipun bisa muncul di air. Nah, orang yang berpikir secara supranatural, dia tidak takut akan apapun, dia tidak khawatir. Elisa ditanya, Elisa dimintai tolong, oh gampang lah. Ya, sak ketoke gitu ya. Sak yang kelihatan di depannya kayu diambil dilempar. Itu bisa mengapung. Begitu juga orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan terpengaruh dengan apapun juga. Dunia memang diwarnai oleh masalah, krisis, kesulitan, dan seterusnya. Dia tidak tahu apa-apa. Yang dia tahu pokoknya besok bangun pagi, aku sehat, aku diberkati, aku memuliakan nama Tuhan, aku makan kenyang. Amin. Haleluya. Itulah yang berpikir secara supranatural. Kemarin kita sudah belajar bahwa kehidupan orang yang berpikir secara supranatural itu adalah kehidupan orang yang bertindak dengan kata-katanya. Ingat kemarin saya ungkapkan di dalam Markus pasal 11 ayat yang 23, Tuhan Yesus katakan, aku berkata kepadamu, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah dalam laut, asalkan tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Loh, Tuhan Yesus ini loh, anak TK aja sudah tahu, kalau ngomong itu jangan kepada gunung, ngomong itu kepada mami atau papinya. Mami minta duit, papi minta handphone, pasti dapat. Lu ngomong kok ke gunung, itu sesuatu yang tidak natural, tidak masuk akal. Tapi bagi Tuhan Yesus itu tidak penting. Pokoknya kita butuh apapun, katakan gunung sekalipun, dia akan berpindah dan tercampak kepada dalam laut, dan tidak akan ada perkara yang mustahil bagi Yesus. Itulah supranatural. Oleh karena itu kita bertindak dengan kata-kata kita setiap hari. Tadi dikatakan the kingdom, we are governing the kingdom of God. Kita ini adalah utusan dari kerajaan Allah. Kita ikut memerintah. Kata-kata kita ini penuh kuasa. Kemarin kita sudah juga pelajari. Itulah sebabnya kata-kata kita harus kata-kata yang penuh kuasa Allah. Amin. Kemarin kita belajar mengenai mengucap syukur. Ada yang ingat di dalam bahasa Yunani-nya apa kemarin? Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Kata mengucap syukur, Evcharisteo, ya. Enpanti Evcharistetes. Oh, baik, saya tuliskan lagi. Mungkin kemarin ada yang tidak hadir, ya. Kata Yunani Evcharisteo itu berarti to give thanks, tapi ini terdiri dari dua kata. F itu EU, F itu good. Charisteo itu mengungkapkan, mengatakan sesuatu yang baik tentang Allah. Coba kita lihat di dalam Mazmur, ya, pasal yang ke-45. Mazmur 45 ayat yang ke-1. Kemungkinan dalam bahasa Indonesia itu ayat yang kedua, mungkin ya. Tetapi coba kita cek, sebab kadang Mazmur itu ayatnya nggak sama dengan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dengan bahasa Ibrani, Indonesia masih lebih sama, ya. Dikatakan di sana, maka
hatiku meluap dengan kata-kata yang indah, ucapan yang indah. Ayat berapa di situ? 2 ya. Nah, betul. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan rahash libi dabar tov. Kata dabar di dalam bahasa Ibrani itu adalah word dabar tov. Ini adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang indah. Jadi mengucap syukur itu sebetulnya mengungkapkan sesuatu yang indah tentang Allah. Bukan mengucap syukur bukan seperti ini, oh terima kasih Tuhan Engkau berikan sakit jantung ini supaya ya lebih setia lagi kepada Tuhan. Sebab kalau sudah jantungan kan tidak ndablek-ndablek lagi, sudah lebih alim, tidak keluyuran ke sana kemari. Oh bukan itu, saudara. Tuhan tidak ada urusan sama orang keluyuran, terserah kok. Jangankan keluyuran, kelayapan, ke pub, ke apa dunia malam, dugem, dunia apa itu, gemerlap atau gelap. Tuhan tidak ada urusan. Wong masuk neraka aja Tuhan nggak ngelarang. Tapi orang yang mau masuk surga, Tuhan katakan, ini loh jalannya, hanya melalui aku saja, kata Yesus, satu-satunya jalan. Haleluya. Jadi Tuhan nggak perlu ngasih jantung supaya sakit jantung supaya alim. Nanti ada orang mengatakan, iya, memang ini Tuhan ngasih kaki ini lumpuh supaya ndak nakal-nakal lagi. Udah ada urusan itu. Tuhan bukan Allah yang seperti itu, dan Tuhan belum pernah memberi sakit penyakit seperti itu. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi mengucap syukur itu nanti saya akan jelaskan apakah Tuhan pernah memberi orang sakit buta, memberi buta. Nanti habis ini ya. Tapi saya akan jelaskan dulu bahwa mengucap syukur tadi adalah mengatakan sesuatu yang indah tentang Allah. Terima kasih Tuhan, aku mempunyai Allah yang ajaib. Mungkin saudara lagi dalam keadaan, aku butuh uang ini. Terima kasih, Engkau adalah Adonai Yireh, Allah yang mencukupkan segala kebutuhanku. Engkau adalah Allah sumber berkatku. Dan nanti lihat itu, it's there di sana. Berkat itu tiba-tiba muncul di sana, tiba-tiba ada di situ. Amin. Butuh kesembuhan, terima kasih Tuhan, Engkau adalah Adonai Rofe. Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Engkau Allah yang menolong dan seterusnya. Mengucapkan kata-kata yang indah tentang Allah. Bukan terima kasih untuk hal-hal yang aneh-aneh. Oke, mungkin saudara agak penasaran. Katanya Tuhan tidak pernah membuat orang buta. Tidak pernah. Ayo kita lihat. Tapi ini waktunya kok jalan terus ya. Terus Pak. Waduh, sampai malam gak apa-apa ya. Ya, coba kita lihat di dalam salah satu contoh ya, di dalam Yohanes pasal 9. Oh, ini powerful ini, luar biasa ini ya. Kalau kita baca di situ dalam ayat yang kedua. Ya, mungkin salah seorang bacakan untuk kita. Pak Mesah mungkin Yohanes 9 ayat 2. Nah, waktu itu ada orang yang buta. Terus kemudian Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, Rabi, yang berbuat dosa siapa, orang ini atau orang tuanya? Jawabnya apa? Nah, puji Tuhan. Seringkali kita terjebak di situ dengan mengatakan, ya, kebutaan itu Tuhan lakukan untuk memuliakan nama Tuhan.
Nggak apa-apa ya. Nggak masalah ya. Makanya perlu Supranatural Academy ini masuk ke sini, aminnya di tempat yang salah, tapi nanti keluarnya amin pada tempat yang tepat dan mengalami mujizat Allah di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang saya ingin tanya kepada saudara, adakah di antara saudara yang mau dibuat lumpuh setahun? Nanti tahun depan ada Supranatural Academy di tempat ini, didoakan rame-rame, jalan. Semua bersorak, haleluya, puji Tuhan. Ada yang mau setahun? Ya sudahlah, enggak setahun, 1 bulan aja. Mungkin nanti bulan depan ada lagi Supranatural Academy, Pak. Kita doakan rame-rame, 1 bulan, lumpuh 1 bulan. Apalagi Tuhan tidak pernah mau membuat kita sakit, membuat kita buta, membuat kita apapun juga. Amin. Loh, tapi itu dikatakan seperti itu. Tunggu dulu. Mesti kita pahami dengan benar. Ya. Tadi murid-murid tanya kepada Yesus. Itu kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya dikatakan begini. Huteutos imarten, ute igonis aftu. Siapa yang berbuat dosa ini? Apakah dia tak orang tuanya? Itu kalau saudara dalam terjemahan bahasa Indonesia itu koma. Orang ini atau orang tuanya. Ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan utos imarten ikonis aftu al ina fanerotita ergatu theo in afto. Di dalam jawaban Tuhan Yesus itu, dalam ayat 3 dikatakan, bukan orang ini, juga bukan orang tuanya, titik. Jadi kata Yunani itu menyatakan kepada kita seperti sesuatu yang, ya Tuhan Yesus ajarkan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan sesuatu yang bertentangan, ya. Tetapi selalu konsisten. Tuhan Yesus mengajarkan jangan menghakimi. Nah, kamu nggak usah ngurus dosanya orang, nggak usah ngurus dosanya orang. Memang ada konteksnya pada waktu itu bahwa ada reinkarnasi juga, itu dikaitkan dengan dosa seseorang. Tapi di sini Yesus ingin mengajarkan sesuatu, kamu nggak usah ngurusi dosanya orang. Bukan orang ini, bukan orang tuanya, itu bukan urusanmu, nggak usah ngurus. Sebab andai kata Tuhan Yesus katakan, ya yang dosa ya orang tuanya, terus Petrus, Yakobus, Yohanes, lalu apa jawaban mereka? Paling cuma paduan suara, oh, dan orang itu tetap buta. Tapi Tuhan Yesus katakan selanjutnya, al inafanirotita ergatu theo enafto. Artinya, tetapi pekerjaan, lebih dari satu pekerjaan. Kata erga di dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan sebagai work, singularnya itu adalah ergon, pluralnya adalah erga, ta erga, singularnya to ergon. Ini singular, ini plural, ta erga, artinya pekerjaan, banyak pekerjaan. Tapi pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. D itu adalah D besar. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa pekerjaan Allah itu harus dinyatakan di dalam Dia. Dia Yesus. Loh, kok pakai Dia? Ya sudah lihat aja di dalam ayat yang ke-27 misalnya. Ya, Yohanes pasal yang ke-9 tadi, ayat yang ke 29.
ayat yang ke-37, buat 27, 37. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia. Siapa dia ini? Yesus. Kenapa Yesus tidak ngomong lagi, engkau bukan saja melihat aku? Ya. Jadi kadang-kadang Yesus juga menggunakan kata ganti orang ketiga untuk menyatakan dirinya. Ini sesuai dengan konteks di dalam ayat 4. Nah, sekarang baca ayat yang 4. Pak, siapa? Pak Sudi. Ayat 4. Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, jadi ketika murid-murid tanya, Yesus ingin mengungkapkan bahwa pertama jangan menghakimi, titik. Yang kedua, di dalam bahasa Yunani itu titik itu. Yang kedua, jadi ada dua ide di sini. Yang kedua adalah al-ina fanerotita erkatu theo en afto. Artinya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah, buta, tuli, bisu, sakit penyakit, semuanya itu harus kita laksanakan. Pekerjaan-pekerjaan itu harus kita nyatakan. Selama hari masih siang, kita harus bekerja. Sebab akan datang malam di mana kita tidak bisa bekerja. Nah, jadi Tuhan Yesus tidak pernah mendukung dengan mengatakan bahwa orang buta itu memang dibuat oleh Allah. Coba kita lihat, adil enggak? Tuhan membuat orang ini lahir dari kandungan, kurang lebih 25 sampai 30 tahun kemudian disembuhkan oleh Yesus cuma untuk mendatangkan kemuliaan Allah. Dibanding 30 tahun menderita orang ini, tidak bisa sekolah, tidak dapat ijazah, tidak bisa main musik, tidak bisa apapun juga, tidak bisa melihat matahari. Adil tidak kira-kira? Tuhan tidak pernah melakukan demikian. Yang membuat orang ini sakit, susah, menderita adalah si pencuri, pembunuh, dan pembinasa, yaitu musuh kita, Satan, iblis itu. Di dalam bahasa Ibrani kata Satan itu berarti adversary, musuh, dan juga accuser. Kata Satan di dalam bahasa Ibrani itu berarti the accuser, atau juga adversary, musuh. Dialah yang membuat semua itu. Nah, jadi jelas di sini bahwa Tuhan tidak pernah membuat orang buta. Jangan kita terjebak dengan mengatakan, oh Tuhan Yesus katakan itu kemuliaan Allah. Bukan. Tapi selama kita ada, selama Yesus ada di dunia waktu itu, dia harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah untuk kemuliaan nama Bapa Tuhan Allah di atas segala Allah. Muji nama Tuhan. Nah, jadi saudara sekalian, tidak ada data di dalam Alkitab yang pernah menyatakan seseorang itu menjadi buta atau dibuat cacat oleh Tuhan. Mungkin saudara tanya, lah Saulus jadi buta, itu bukan sakit itu. Saudara tahu apa yang Saulus lakukan? Itu dia orang natural, belum berpikir supranatural. Dia nantang dia, mana kalau ada Yesus? Mana Yesus? Orang-orang yang ikut Yesus, sini, tangkap sini, dibunuh semuanya. Loh, padahal Torah kan mengatakan jangan membunuh, jangan menganiaya. Padahal dia itu ahli Torah, tapi dia melakukan seperti itu. Ini cara orang berpikir natural seperti itu. Tapi suatu ketika dia berjumpa dalam suatu encounter, perjumpaan yang supranatural dengan Allah, nggak tahan dia, ngeblak dia. Begitu melek dia nggak bisa lihat lagi. Rupanya itu saat itu sedang dioperasi. Penglihatan naturalnya dioperasi. Nggak lama setelah itu dia pulih kan. Dia melek lagi, penglihatannya sudah beda, jadi supranatural. Dia tidak lagi seperti dulu.
Kita lihat suatu ketika Paulus digigit oleh ular. Dia tidak bingung. Dia pakai teorinya Mazmur tadi. Diam, tenang, dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Digigit ular tidak bingung, tidak cari Elisa. Pak, oh tolong Pak, ular Pak, tolong Pak, ini wah mati aku kena racunnya, tolong carikan pawang dan seterusnya. Tidak. Dia cuma karena katakan dalam nama Yesus pergi. Ularnya klep pergi. Paulus, haleluya, sehat, puji nama Tuhan. Penduduk sekitarnya, dewa ini bukan, karena ada kuasa supranatural ada di dalamnya, mengatasi yang natural. Secara natural digigit ular mati, tapi supranatural mengatakan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, Tuhan kembali lagi di sini tidak pernah membuat orang itu menjadi buta. Tidak pernah membuat orang cacat dan seterusnya. Di sini kita, ya puji Tuhan, diberkati oleh hamba-hamba Tuhan dari Australia, dari Jakarta, dari Mojokerto juga. Tidak apa-apa, belakangan aja. Yang hebat-hebat dulu, yang belakangan tidak apa-apa. Ya. Mojokerto, ya, besok, gitu ya. Nggak masalah. Tapi puji Tuhan semuanya sehat semua kan. Coba andai kata yang datang ke sini pakai alat bicara, pakai alat atau pakai kursi roda gitu, lah saudara kan iki loh sekolah supranatural apa sekolah apa ini? Tapi puji Tuhan semuanya di sini dengan urapan kuasa Roh Kudus, semuanya sehat dalam nama Yesus Kristus, termasuk kita juga. Tadi saya tahu waktu itu ada di tempat ini ada yang sakit kepala sebelah tadi. Kalau ada tolong angkat tangan, sekarang sudah hilang. Tadi ada yang sakit kepala sebelah tadi. Pagi tadi pokok mulai datang ke sini. Tapi sekarang sudah hilang. Kalau ada tolong angkat tangan. Saya tahu ada, oh sudah pulang mungkin. Saking senangnya mungkin semua pulang mungkin. Saya tahu ada, Tuhan tunjukkan tadi ada yang sakit. Cuma saya diam aja, saya pikir nanti aja sih saya cek, tapi rupanya sudah pulang mungkin ya. Ya puji Tuhan, tidak masalah, sebab di tempat ini ada kuasa Allah. Haleluya. Sudah datang tadi punya masalah, pulang. Bebas dalam nama Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, sudah sekali kembali lagi tadi. Kita melihat bahwa kalau orang berjalan di dalam kerajaan Allah, supranatural. Nah, ini yang perlu saudara catat. Mempunyai karakter kerajaan Allah. Karakter yang supranatural. Kalau kita berbicara sesuatu yang supranatural itu bukan cuma sekedar buta, celik. Oh itu pasti itu. Sakit sembuh. Kapak mengapung. Oh luar biasa. Tetapi karakternya ini harus ada dulu. Karakter yang supranatural ini. Itu untuk membuat itu semuanya gampang bagi Tuhan. Gampang. Tapi karakter ini dari kita ini, kalau kita tidak punya karakter yang supranatural, kita akan seperti anak buahnya Elisa tadi, menghadapi sesuatu sudah lari ke sana kari, nabrak sini nabrak sana, khawatir sini teriak dan seterusnya. Tapi orang yang punya karakter supranatural, dan ini penting di dalam sekolah ini, kita harus berubah. Tadi dikatakan we have to be different. Kalau kita keluar harus berbeda. Tadi datang masih suka khawatir, tapi nanti setelah ini keluar sudah bukan lagi orang yang suka khawatir. Amin. Haleluya. Macam-macam khawatir itu bisa, ya, bisa saja. Keluar dari tempat ini, loh lah kok saya sudah ditinggal sama teman saya. Nah saya pulang naik apa nanti? Malam sepi di sini gelap. Wah, katanya banyak hantunya di sini loh. Kalau orang supranatural tidak bingung, tidak malam, tidak siang, tidak peduli, karena aku anak terang. Aku tidak takut akan apapun juga. Justru yang di luar itu yang takut sama aku.
Karena roh yang ada dalamku lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara sekalian, nggak perlu khawatir apa yang dikhawatirkan. Puji nama Tuhan, ya. Nah, jadi supranatural itu berbicara juga mengenai karakter. Kita harus punya karakter yang benar, yang sesuai dengan firman Allah. Dan kemudian bertindak dengan kata-kata. Kita memerintahkan itu menjadi ada. Dalam nama Yesus aku sehat. Dalam nama Yesus aku diberkati. Dalam nama Yesus, tetanggaku juga diberkati. Dalam nama Yesus itu saudaraku diberkati. Perkatakan dengan iman. Perkatakan. Itulah kingdom, itulah kerajaan. Tapi saya belum melihat apa-apa. Orang supranatural tidak perlu melihat apa-apa. Supranatural kok. Pokoknya Tuhan katakan, berkatalah seperti ini sesuai dengan firman Allah. Ya kita ngomong. Tapi kalau firman Tuhan tidak mengatakan, ya kita jangan ngomong. Seperti saya contohkan kemarin, banyak orang aneh-aneh, ya. Bentang-bentang istrinya atau suaminya sudah tua, bosan, kemudian mengatakan, dalam nama Yesus aku dapat istri baru, dapat suami baru. Nah, ini nggak ada dalam Alkitab. Ini bukan supranatural ini. Ini ngaco namanya ini, ya. Tetapi kalau kita belajar dari firman Allah, kita akan tahu mujizat itu ada di sana. Salah seorang tokoh dalam hal ini adalah seorang pendeta baptis yang bernama John Austin. Istrinya kena kanker payudara. Dan itu ganas itu. Rata-rata orang-orang yang kena penyakit itu umurnya tidak panjang. Tapi sampai hari ini istrinya masih hidup sehat. Udah puluhan tahun. Malah Johnnya yang pulang duluan sudah. Diganti oleh anaknya Joel Austin itu, ya. Karena dia cuma mengatakan dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Dan suatu ketika beberapa puluh tahun yang lalu masuk ke tempat praktek dokter terakhir kalinya, dan dokter menyatakan sembuh total. Haleluya. Karena kuasa dari kata-kata tersebut. Itulah supranatural, itulah kingdom of God. Kita berjalan dengan kuasa Allah. Yang sering saya dengar anak-anak Tuhan itu selalu kata-katanya, kalau tidak mati, mampus, mateng, dan seterusnya. Mateng, aku mampus, aku mati, aku, dan seterusnya, ya. Ciloko, dan seterusnya. Tapi sekarang itu kamus itu kita coret, kita ganti. Aku menang dalam nama Yesus. Aku sehat dalam nama Yesus. Aku diberkati dalam nama Yesus. Amin. Wah, kok berkat tok, Pak? Nah, sekarang saya tanya, mau berkat apa mau kutuk? Ya sudah, kita ngomong berkat, karena firman Allah juga ngomong berkat. Tapi kita harus mengerti orang supranatural mempunyai karakter yang benar. Aku diberkati untuk apa? Sebenarnya ditanyakan, untuk apa? Untuk menjadi berkat. Sehat untuk apa? Untuk menyalurkan kuasa Allah, untuk melayani. Amin. Sembuh, sehat juga berhasil untuk apa? Sukses untuk apa? Untuk menghasilkan sesuatu bagi kemuliaan nama Yesus Kristus. Itulah supranatural. Oleh karena itu saudara sekalian, firman Tuhan ini luar biasa. Dan ini harus menjadi landasan dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak punya dasar ini, kita terombang-ambing. Banyak orang cuma mau kuasanya tok, tapi tidak ngerti. Karakternya itu penting. Tindakan-tindakan yang itu penting. Itu kebenaran-kebenaran firman Allah. Dan kalau kita mengerti itu dengan benar, kita tidak perlu bingung. Kuasa itu hanya, sekarang saya ingin tanya, yang penting dari mercon itu letusannya atau bahannya itu sebetulnya? Lah, nggak ada bahannya, nggak ada letusannya. Demikian juga kalau karakter kita, pikiran mindset kita, itu pikiran mindset kerajaan Allah, karakter kerajaan Allah yang supranatural, itu ledakan itu gampang sekali. Bahkan setiap detik bisa meledak, dor terus. Mujizat itu bisa terjadi setiap detik dalam kehidupan kita. Tidak ada perkara yang mustahil kalau karakter Allah
dasar firman Allah ini betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mungkin saya mesti berhenti dulu, kalau enggak nanti terus bablas ya. Puji nama Tuhan. Saya serahkan mungkin